Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmata. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang UTS Sistem Operasi. Untuk soal terdiri dari yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Dan soal yang keempat yaitu dari snapshot suatu sistem diketahui proses P0, P1, P2, P3, dan P4. Yang pertama itu bagaimana isi matriks need dari proses tersebut. Apakah sistem dalam state selamat? C. Jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Dan yang terakhir yaitu dari proses P1, P2, P3, dan P4, hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time-nya dari proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Langsung saja yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Pengertian deadlock. Deadlock ialah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam artian sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak lagi berjalan atau tidak ada komunikasi lagi antar proses. Cara untuk pencegahan deadlock yaitu yang pertama, mencegah mutual exclusion. Mutual exclusion tidak dapat dihindari jika tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Namun jika membiarkan ada dua atau lebih proses, maka sebuah sumber daya yang sama akan menyebabkan chaos. Langkah yang digunakan adalah dengan pooling sumber daya, yaitu dengan mengantrikannya. Yang kedua yaitu mencegah hold and wait. Dilakukan dengan cara yang pertama yaitu sistem harus menjamin bila suatu proses meminta sumber daya, maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya yang lain. Yang kedua yaitu dengan cara hold and release, yaitu genggam dan lepas. Yang ketiga, mencegah non-preemption. Peniadaan non-preemption yaitu mencegah proses-proses lain yang saling menunggu. Seluruh proses menjadi preemption sehingga tidak ada tunggu-menunggu. Cara mencegah kondisi non-preemption yaitu yang pertama, jika suatu proses yang membawa sumber daya meminta sumber daya lain yang tidak dapat segera dipenuhi untuk dialokasikan pada proses tersebut, maka sumber daya yang sedang dibawa tersebut harus dibebaskan. Proses yang sedang dalam keadaan menunggu, sumber daya yang dibawanya tersebut harus ditunda dan ditambahkan pada daftar sumber daya. Yang ketiga yaitu proses akan di-restart hanya jika dapat memperoleh sumber daya yang lama dan sumber daya yang baru yang diminta. Dan yang terakhir yaitu mencegah kondisi menunggu sirkular. Dilakukan dengan cara yang pertama, proses hanya boleh dilakukan dengan cara menggenggam satu sumber daya pada suatu saat. Yang kedua yaitu penomoran global sumber daya. Pindah ke soal nomor 4. Selanjutnya yaitu untuk poin A, bagaimana isi matriks need. Rumus untuk mencari matriks need yaitu dengan rumus nilai pada tabel max dikurang dengan nilai pada tabel allocation. Untuk proses P0, nilai needs adalah 0021 dikurang dengan nilai allocation, maka hasilnya 0000. Untuk P1, nilai max 0750 dikurang 0100, maka hasilnya 0650. P2 1652 dikurang 1632, maka hasilnya 0020.
P3 2356 dikurang dengan 1354, maka hasilnya 1002. P4 0750 dikurang dengan 0050, maka hasilnya 0700. Selanjutnya, apakah sistem dalam state selamat? Setelah mendapatkan nilai dari matriks NIT tersebut, yang ini, pada tabel NIT ini, setelah mendapatkan nilai matriksnya, maka selanjutnya kita dapat mencari apakah sistem dalam state selamat dengan cara yaitu jika nilai NIT lebih kecil dari nilai available, maka dapat diproses, dan jika tidak lebih kecil, maka tidak dapat diproses. Yang pertama yaitu proses P0. Nilai NIT-nya 0000 lebih kecil dari nilai available. Nilai available yaitu 1250 lebih kecil, maka bisa diproses dengan rumus new available, nilai available dikurang dengan nilai allocation. Nilai available yaitu 1250 ditambah dengan 0020, maka hasilnya 1271. 1271 dituliskan di sini. Selanjutnya yaitu P1. P1 nilainya 0650 lebih kecil dari 1271, maka bisa diproses. Available ditambah allocation yaitu 1271 ditambah 0100, maka hasilnya 1371. P2, maka nilai available yang baru yaitu 1371. Selanjutnya yaitu P2 0020 lebih kecil dari 1371, maka bisa diproses lagi. Nilai available baru yaitu available ditambah dengan allocation. 1371 ditambah dengan 1632, hasilnya 3003. Nilai P3 1002 lebih kecil dari 3003, maka bisa diproses. 3003 ditambah 1354, maka hasilnya 4357. Dan yang terakhir yaitu proses P4 yaitu 0700 lebih kecil dari nilai 4357, maka new available-nya 4357 ditambah 0050, hasilnya 4403. Maka urutan proses eksekusi pada proses ini yaitu berurutan, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4, dan keadaan state dalam sistemnya selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, jika proses P1 meminta request 0541 dengan nilai 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Yang pertama yaitu kita lihat dulu nilai requestnya lebih kecil dari nilai NIT apa tidak. Jika tidak, tidak bisa diproses. Nilai request yaitu 0541 lebih kecil dari nilai NIT. Nilai NIT P1 yaitu 0650, maka bisa diproses. Lanjut ke nomor 2. Nilai request lebih kecil dari nilai available yaitu 0541 lebih kecil dari 1250, bisa diproses. Maka ke selanjutnya, available dikurang dengan nilai request. Nilai available yaitu yang ini 1250, diambil dari tabel yang lama, yang di bawah ini yang tabel yang baru. 1250 dikurang 0541 hasilnya 0709, yang ini hasilnya. Allocation, rumusnya itu allocation dikurang request. Nilai allocation yaitu 0100 ditambah dengan 0541, maka hasilnya 0641.
Ini nilai need dikurang request yaitu 0650 dikurang 0541 0109. Kita tuliskan di tabel yang baru ini. Dan jika sudah memenuhi dari 3 kriteria ini, maka kita bisa memproses nilai dalam tabelnya. Sama dengan poin yang kedua tadi, P0, proses P0, jika nilai need lebih kecil dari nilai available yaitu bisa diproses. Nilai need 0000 lebih kecil dari nilai available yang baru yaitu 0709, maka bisa diproses. Maka new available, nilai available ditambah allocation 0709 ditambah 0021, maka hasilnya 0730. P1 0109 lebih kecil dari 0730, maka bisa diproses juga. Available yang baru, available ditambah allocation 0730 ditambah 0641, maka hasilnya 1371. Proses P2. Nilai need P2 yaitu 0021 lebih kecil dari 1371, maka bisa diproses juga. Available ditambah allocation 1371 ditambah 1632, maka hasilnya 3003. Tuliskan di sini. P3 yaitu nilai P3 nilai need-nya 1002 lebih kecil dari nilai available yaitu 3003, maka bisa diproses juga. Available ditambah allocation yaitu nilai available 3003 ditambah 1353 sama dengan 4357. Dan yang terakhir yaitu proses P4, nilai need 0700 lebih kecil dari nilai available 4357, maka bisa diproses. Available ditambah allocation yaitu 4357 ditambah 0050 sama dengan 4403. Maka urutan proses eksekusinya sama dengan yang pertama tadi, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Dan sistemnya dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Soal nomor 5, yaitu hitunglah waiting time dan turnaround time-nya dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Pertama yaitu AWT atau Average Waiting Time, waktu tunggu. Untuk waktu tunggu yaitu AWT 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7, 6 ditambah 3 9 ditambah 7 16 dibagi 4, yaitu hasilnya 4. Jadi AWT pada nomor 5 ini atau waiting time-nya yaitu 4 ms. Yang kedua yaitu turnaround time-nya 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 4 sama dengan 3. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.